kasih yang berpagar. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, firman Tuhan kadang tidak hanya menghibur ya. Ia juga mengguncang Bapak Ibu. Dari 2 Yohanes 1 ayat 10, kita membaca sesuatu yang terasa tajam. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tidakkah ini bertentangan dengan sifat Kristen yang baik? Apakah kita pengasih jika kita tidak menyambut seseorang ke dalam rumah kita, meskipun kita tidak sependapat dengan keyakinannya? Bukankah keramah-tamahan itu seharusnya menjangkau orang-orang non-Kristen dan bukan hanya seorang Kristen yang sependapat dengan kita? Sekilas ini terasa bertentangan ya. Bukankah iman Kristen itu dikenal karena kasih? Bukankah kita diajar untuk mengasihi musuh? Bukankah pintu kita seharusnya terbuka bagi siapa saja? Lalu mengapa di sini pintu justru ditutup? Mari kita masuk lebih dalam ya, karena ini bukan kontradiksi. Ini adalah keseimbangan surgawi Bapak Ibu. Pertama, kasih Kristen bukan kasih tanpa batas loh, tetapi kasih yang berakar Bapak Ibu. Perhatikan, penulisnya adalah Rasul Yohanes. Rasul yang sama yang menulis Allah adalah kasih. Jadi, ketika ia berbicara tentang tidak menerima, ia tidak sedang meninggalkan kasih. Ia sedang melindungi kasih itu sendiri. Karena kasih Kristen bukan sekedar perasaan hangat Bapak Ibu. Kasih Kristen adalah kasih yang berakar pada kebenaran. Tanpa kebenaran, kasih menjadi lunak. Tanpa kasih, kebenaran menjadi kejam. Tetapi ketika keduanya bersatu, jadilah terang Bapak Ibu. Siapakah yang tidak boleh diterima? Ini penting loh ya. Ayat ini bukan berbicara tentang orang biasa yang berbeda keyakinan, bukan tentang tetangga non-Kristen, bukan tentang tamu yang belum percaya. Ini berbicara tentang penyesat aktif, orang yang datang membawa ajaran palsu tentang Kristus dan berusaha menyebarkannya. Pada zaman itu, rumah bukan sekedar tempat tinggal Bapak Ibu. Rumah adalah pusat pelayanan. Menerima seseorang ke dalam rumah berarti memberi dia platform, mendukung misinya, dan mengakui ajarannya. Jadi ini bukan soal sopan santun, ini soal partisipasi di dalam penyimpangan Bapak Ibu. Perbedaan antara menyambut orang dan menyetujui ajaran. Disinilah banyak orang tersandung. Kita dipanggil untuk mengasihi semua orang, tetapi tidak semua ajaran boleh kita peluk. Lihatlah teladan Yesus Kristus. Ia makan bersama pemungut cukai. Ia berbicara dengan orang berdosa, dan ia menyentuh yang najis. Tetapi ia tidak pernah mengkompromikan kebenaran. Ia berkata kepada perempuan yang berzinah, "Aku tidak menghukum engkau." Itu kasih. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kebenaran Bapak Ibu. Kasih tanpa kebenaran akan berkata tidak apa-apa. Kebenaran tanpa kasih akan berkata engkau binasa. Tetapi kasih yang sejati berkata, aku menerima engkau, tetapi aku tidak akan membiarkan engkau tinggal di dalam kebohongan. Ini keramah tamahan Kristen luas, namun tidak tanpa batas. Bapak Ibu, keramah tamahan Kristen memang luas. Ibrani berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang dan berkata, kasihilah musuhmu. Jadi, ya, kita dipanggil untuk menyambut orang non-Kristen, mengasihi mereka, melayani mereka. Tetapi 2 Yohanes memberi batas yang kudus. Jangan memberi ruang bagi ajaran yang merusak inti Injil. Mengapa? Karena rumah kita bukan hanya tempat tidur, Bapak Ibu. Itu adalah altar. Itu adalah tempat di mana nama Kristus dijunjung. Dan tidak semua roh boleh masuk ke altar itu. Bahaya kasih yang tidak berpagar. Ada jenis kasih yang populer hari ini. Kasih yang tidak mau menolak apapun. Kasih yang berkata semua jalan benar. Semua ajaran sama saja. Yang penting kita baik.
Tetapi itu bukan kasih Kristen, Bapak Ibu. Itu adalah kabut tanpa arah. Jika kita membuka pintu tanpa discernment, kita bukan sedang mengasihi, kita sedang membiarkan racun masuk ke dalam rumah. Dan racun itu tidak hanya membunuh kita, Bapak Ibu, tetapi juga membunuh anak-anak rohani kita. Panggilan profetis kita adalah menjadi rumah yang terbuka dan kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kita dipanggil menjadi rumah. Tetapi rumah seperti apa? Rumah yang terbuka bagi jiwa. Siapapun boleh datang, yang terluka, yang berdosa, yang tersesat. Rumah yang tertutup bagi penyesatan. Tidak semua suara boleh mengajar, tidak semua ajaran boleh tinggal. Rumah yang penuh kasih dan terang, kasih yang menyambut, kebenaran yang menyaring. Ini. Dan ketegangan suci itu nyata. Ya, ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kadang kita akan disalahpahami, tidak ramah, tidak toleran, tidak mengasihi. Tetapi dengarlah ini, lebih baik kita itu setia pada kebenaran daripada disukai karena kompromi. Karena kasih sejati tidak mencari popularitas Bapak Ibu. Ia mencari keselamatan jiwa itu. Dan pintu rumah kita dijaga oleh salib harusnya. Bayangkan sebuah rumah, di depan pintunya berdiri salib. Setiap orang boleh datang, semua diundang. Tetapi siapapun yang masuk harus melewati salib itu. Salib yang berkata, kebenaran itu mahal, kasih itu berkorban, dan keselamatan itu eksklusif di dalam pribadi Kristus. Dan di sanalah kita berdiri, bukan sebagai penjaga yang dingin, tetapi sebagai pelayan yang bijaksana, Bapak Ibu. Dengan satu tangan terbuka, dengan satu tangan berjaga. Ini. Bapak Ibu, kasih kita harus luas seperti langit, tetapi juga memiliki fondasi yang kokoh seperti batu. Karena tanpa kebenaran, kasih kehilangan arah. Dan tanpa kasih, kebenaran kehilangan wajah. Maka hari ini Roh berkata, bukalah pintumu bagi manusia, tetapi jagalah rumahmu bagi Kristus. Amin.